Malung Semahe, Maleksa. jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kemis Minggu ketiga. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Iriani Nisa Awai MTH. Beliau Ketua PP Majelis Unis Resort Timbar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 11. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah minggu ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3, jemaat silakan duduk. Yesus
Kita akan membaca sambil menghayati 10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau mempunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput semua berdiri. Kita mengaku dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang yang berdosa, yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, ya Allah, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Bye.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat, silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Pujian, sembah dan hormat kami telah naik ke altar kudus-Mu, ya Allah. Kini kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia, anugerah dan penyelamatan yang terus Allah kerjakan dalam perjalanan kehidupan ini. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk semua ketaatan kesetiaan kami, mengiring dan mengikut Engkau, mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami terpisah tempat, Tuhan bersama jemaat, hamba-hamba-Mu Tuhan berada di rumah mereka, bahkan di tempat mereka berada. Dan saat ini ketika mereka boleh memberi diri mereka, mengambil bagian dalam penerimaan pelayanan ibadah kepada Tuhan, Engkau pilih kerinduan sukacita, kekuatan iman percaya kami semua kepadamu, sehingga semua ini Bapa sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi Bapa, kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerjalah di hati kami semua, sehingga Tuhan kami akan memperoleh peningkatan spiritualitas iman percaya kami kepadamu di saat kami terus diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar akan bagian dari kebenaran firman-Mu. Bahkan kami akan memperoleh pelajaran dari perjalanan kehidupan orang-orang percaya kepada. Kini Tuhan dalam kesiapan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terdapat dalam catatan kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 5 ayat pertama sampai dengan 13.
Yeremia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab Yeremia sebelum Ester. Biasanya itu susah dicari-cari di belakang atau di depan karena kadang-kadang dibaca. Yeremia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13 yang berkata demikian. Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan 13 yang berkata demikian. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum dan pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapus hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka
sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetap disampaikan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah, menerima dan memelihara serta melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memasuki hari yang baru, berkat yang baru yang datangnya hanya daripada-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, dengan sukacita kami membawa persembahan yang semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran Nama-Mu di surga dan di dunia ini. Ajar kami selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, untuk kelangsungan gereja-Mu. Bapa, sumber berkat kami. Amin. Oh
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, tujuannya adalah untuk memberantas sekaligus mencegah para koruptor, para pengkhianat bangsa yang tidak hanya membawa kehancuran bagi negara, tetapi juga penderitaan bagi rakyat, lebih khusus rakyat kecil. Karena uang yang beredar atas nama rakyat dicuri dan dirampas dalam berbagai pengkhianatan bagi negara dan masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kondisi yang kurang lebih hampir sama yang dialami oleh umat Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Dalam harapan indah mereka, dalam kerinduan mereka, keyakinan mereka bahwa ketika mereka berada di tanah mereka sendiri, di kampung halaman mereka sendiri, maka mereka akan menikmati pembebasan secara utuh, menikmati kemerdekaan sempurna, karena mereka sudah dibebaskan, dilepaskan dari penindasan. Tetapi ternyata apa yang terjadi ketika mereka berada di Yerusalem? Kondisi sekali lagi kondisi yang bahkan melebihi situasi dan saat mereka berada dalam penindasan. Bapak Ibu Saudara, mereka alami para pemimpin, penguasa, bahkan orang-orang kaya yang ada di negeri sendiri menindas mereka. Penderitaan yang dialami itu sungguh sangat luar biasa dan ternyata berkelanjutan ataupun berkepanjangan. Kita melihat bagaimana teriakan keluhan penderitaan dari umat Allah yang didengar oleh Nehemia yang waktu itu telah menjadi bupati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, teriakan ratapan yang sungguh sangat luar biasa yang diperdengarkan oleh orang-orang Yahudi terhadap sesama bangsanya, sesama sukunya. Mulai dari ayat 2 ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan supaya kami dapat hidup. Dan ada lagi yang berteriak, ladang dan kebun anggur rumah kami digadaikan untuk mendapat gandum dan makanan pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak dan yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak ada lagi kepedulian tentang sebuah kekerabatan, tentang sebuah persaudaraan. Karena anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Kita tahu kalau sudah menjadi budak, itu hak asasi kemanusiaan pasti tercabut sampai ke akar-akarnya. Tidak akan dihargai, tidak akan mendapat penghormatan dalam kehidupan sebagai seorang budak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Semua jeritan ratapan tangisan ini sekali lagi didengar kemudian oleh Nehemia. Dalam kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan, kepedulian kepada sesama, Nehemia kemudian datang ke Yerusalem. Ia dikatakan mengadakan sidang yang besar di Yerusalem. Ia memanggil raja, ia memanggil pejabat, orang-orang kaya yang ada di sana untuk mengembalikan harkat martabat kemanusiaan, bahkan keimanan pun keimanan umat Israel kepada Tuhan. Karena tentunya di dalam percaya mereka kepada Tuhan, bagaimana mungkin kondisi yang ada di pembuangan kemudian terjadi setelah kami dibebaskan? Kalau orang sana bilang pasti terucap kok, nah kok kira apa lain mau? Kok bisa tetap kami terbelenggu terpunggung? Kenapa damai sejahtera itu tidak kami nikmati di negeri sendiri? Adanya keegoisan, kepentingan diri para raja, para penguasa, para pejabat, para orang-orang kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekali lagi kemudian Nehemia memanggil para penguasa, para raja, dan dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu takut kepada Allah? Tidakkah kamu mengasihi, memiliki belas kasih sedikit aja, rasa simpati, rasa empati terhadap penderitaan rakyat kita, terhadap sesama suku bangsa kita, atas derita yang mereka alami? Aku meminta kepada kalian semua untuk mengembalikan semua hak mereka. Ladang-ladang, bahkan rumah, pun anak-anak lelaki dan perempuan yang sudah telah diperjualbelikan ke negara-negara lain harus ditebus dan harus dikembalikan. Yeremia memberikan penegasan bahwa mereka tidak hanya sepakat untuk mengembalikan, karena mereka memberikan jawaban, kami akan mengembalikan semua itu seperti yang engkau katakan. Tetapi Yeremia berkata, kamu tidak hanya sekedar berkata akan mengembalikan, tetapi kamu juga harus bersumpah. Ia memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, juga ku kebas lipatan bajuku, kata Nehemia sambil berkata, demikian setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Kalau mereka tidak melakukan tindakan nyata, kalau mereka hanya berjanji saja dan tidak akan menepati, Yeremia katakan Allah akan bertindak, menebaskan mereka dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Dikebas itu dibiarkan, dilepaskan, hancur, rusak, berantakan, musnah.
jeripaya mereka tidak akan memberikan hasil, bahkan rumah mereka pun pasti akan dihancurkan, diabaikan oleh Allah semua usaha jeripaya mereka. Dan seluruh jemaat waktu itu merespon amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, serupa tapi tak sama kondisi pun yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Tidak hanya sampai pada 57 tahun setelah merdeka di tahun 2002 saat KPK dibentuk, tetapi juga dalam kondisi di mana kita sudah berada pada periode kedua PSBB. Kondisi yang tidak enak, yang tidak nyaman. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi rumah tangga hancur. Karena di Jawa ada beberapa waktu lalu ada 2.000 lebih pasangan yang mengajukan perceraian dan alasan terbanyak adalah finansial. Karena keuangan, adanya wabah virus corona. Jadi sekali lagi tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan keluarga, kehilangan kebahagiaan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan nyawa, kehilangan ketentraman. Bagaimana mungkin berkata-kata pun harus dibatasi dengan masker? Bagaimana mungkin dengan seisi rumah pun tetap harus menjaga jarak? Dan bagaimana mungkin yang lain-lain pun harus dihadapi? Bapak Ibu Saudara, wabah ini tentunya bukan karena dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh para penguasa. Wabah ini kita yakin semua ada dalam perkenaan Tuhan, karena di dunia ini tidak ada satupun yang terluput dari jangkauan pengetahuan Allah. Rambut kita jatuh, pasir kita di pantai sebutir pun Allah mengetahuinya. Bagaimana mungkin kalau Allah tidak mengetahui wabah ini? Yang harus kita lakukan seperti Nehemia, sebuah kesadaran yang selalu diperbaharui, yang terus-menerus dibangun, adalah menghadirkan tanggung jawab yang baik dan benar di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan dan di mana saja, pada suatu tatanan kehidupan yang takut akan Tuhan. Menghadirkan kasih kepada siapapun, rasa kepedulian, tidak mementingkan diri. Kita dihimbau, kita memiliki uang katanya yang masih berrekening pun bisa dicabut untuk dibagikan kepada tetangga, kepada saudara yang masih kekurangan. Kita dihimbau untuk memiliki simpati dan empati kepada siapapun ada dalam jangkauan kita. Tadi di kantor jemaat saya melihat kakak Ipon 2 kali dengan makanan di piring dan keluar. Kemudian saya tanya Kak Jenny, ya, dibawa kemana makanan itu? Oh, ada teman gereja di sebelah.
Saya pikir ini sebuah tindakan mulia, bahwa di ruangan yang kecil di kantor, tetapi ternyata kita masih memiliki empati, rasa kepedulian yang tinggi. Kondisi kita yang susah tidak harus mengikat, membelenggu kita hanya melihat diri sendiri. Sebuah tindakan mulia yang Allah inginkan untuk kita hadirkan di tengah kondisi dan situasi ini. Dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dalam tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Yeremia mengajak bersumpah, jikalau tidak, kata Yeremia, Allah akan membebaskan kehidupanmu, akan membebaskan rumahmu, semua hal yang kau kerjakan akan menjadi hampa kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak memiliki kepedulian kepada siapapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penderitaan itu akan tetap ada dan hadir di sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Sebab kata orang Inggris, no person is immune to suffering. Tidak ada pribadi yang kebal terhadap penderitaan. Penderitaan itu dapat dinikmati, dapat dialami, dirasakan oleh orang kaya, orang miskin, ya, oleh dokter, oleh perawat, oleh presiden, oleh siapapun, bahkan sekaliber Ayub yang memiliki iman hampir sempurna. Karena dalam kemanusiaan kita tidak sempurna, tetapi sempurna, menyerupai, menghampiri kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Ayub dikatakan seorang yang jujur, yang saleh di zamannya. Tidak ada orang seperti Ayub pada zaman itu. Allah mengizinkan iblis, mengizinkan istrinya, mengizinkan teman-temannya untuk menghancurkan Ayub dalam derita itu. Tetapi karena iman percaya kepada Allah, ketaatan dan ketakutan akan Tuhan, Ayub itu orang yang takut akan Tuhan. Derita itu tidak menghancurkan imannya. Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada seorang pun yang kabal terhadap penderitaan, terhadap sakit penyakit. Ya, kita melihat beberapa waktu lalu Pangeran Charles pun terkena virus corona. Tetapi yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui seperti Ayub, bahwa iman kita tidak harus gugur, tidak harus hancur. Keluarga kita tidak harus berantakan. Alkitab memberikan catatan Ayub tidak menceraikan istrinya, dan kemudian Allah memberkati mereka dengan memberikan 10 anak yang tercantik. Allah kemudian memberikan pemulihan melebihi dari sebelumnya. Kita masih berada pada kondisi wabah virus corona. Bapak Ibu, ketika kita mengarahkan pandang kita pada sebuah keteladanan tindakan Nehemia ini
namanya memberi arti Allah menghibur, Yahweh menghibur. Bagaimana Allah mengerjakan semua itu melalui Nehemia. Nehemia ini mempunyai banyak waktu, ia termasuk salah seorang pendoa. Ada banyak doa yang tertulis di dalam kitab Nehemia yang disampaikan oleh Nehemia kepada Allah. Itu dimulai pada pasal 1. Sudah ada doa yang disampaikan di sana. Pasal 5 bagian terakhir, ada doa, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Karena Allah memberikan dia kesejahteraan, Allah mengangkat dia dari juru hukuman, kemudian menjadi bupati. Maka ia pun memberikan respon kasih Allah itu untuk sebuah kebebasan, kemerdekaan orang-orang sebangsanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, keteladanan ini biarlah itu akan menjadi bagian penting dari sebuah perjalanan kehidupan kita untuk selalu mendekatkan diri. Kalau kita mengeluhlah kepada Tuhan, berteriaklah di hadapan Tuhan, andalkan Tuhan, karena Allah, janji Tuhan memiliki rancangan terbaik untuk sebuah masa depan kita. Tetap setia, tetap memiliki rasa empati, kepedulian terhadap siapapun, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, merespon kebenaran firman Tuhan, saya jemput jemaat berdiri, kita mengikrarkan sambil menghayati pengakuan iman rasuli. Bersama kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan anak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, di dalam ketaatan dan kesetiaan kami untuk mengiring Engkau, untuk mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu ya Allah, untuk bersekutu bersama. Semua itu telah kami lakukan, kami alami di siang ini. Kami bersyukur ya Allah, kalaupun sebuah keteladanan iman dan tanggung jawab kehidupan umat Tuhan, bahkan hamba-Mu Nehemia, biarlah bagian dari kebenaran firman ini Tuhan akan memiliki tempat istimewa
di dalam lubuk hati kami yang terdalam, sehingga akan memberikan kami kekuatan ekstra untuk keimanan kami percaya kepada, sehingga sekalipun kami seperti umat Israel berada di tengah kondisi dan situasi yang tidak nyaman terlebih pada saat ini, saat wabah virus corona masih merajalela, kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau memberi kami belas kasih, Engkau memilih kami dari banyaknya derita, dari banyaknya ratapan tangisan yang naik kepadamu Tuhan. Karena kami tahu wabah ini akan berakhir kalau kuasa dan anugerah-Mu dinyatakan. Ampuni ya Allah semua kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seluruh pemerintah, penguasa, para pembesar di pelosok bumi ini, terlebih untuk negeri tercinta Indonesia, bahkan pun seluruh rakyat. Beri kekuatan dan kemampuan ekstra bagi kami semua, pemerintah, penguasa, pembesar, orang-orang kaya pun seluruh rakyat negeri ini, untuk menghadirkan yang terbaik bagi negeri ini ya Allah, sehingga damai sejahtera melimpah. Kemerdekaan sejati akan menjadi milik kami, dan kami tahu semua ada dalam perkenaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kesempatan istimewa ini kami juga tetap berdoa untuk kehidupan anak-anak yang terjatuh dan janda, mereka yang sudah lanjut usia. Kiranya Allah, Engkau selalu ada di tengah kehidupan mereka, memberikan kepastian, kekuatan ekstra untuk mereka dapat menjalani kehidupan dalam damai sejahtera Allah. Secara khusus kami berdoa untuk kekasih-kekasih saudara-saudara kami yang Tuhan yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Saudara-saudara kami yang mengalami wabah virus corona Tuhan, Engkau Kristus penyembuh raga penguat jiwa. Kasihani dan berkati mereka dalam berbagai upaya pengobatan yang dilakukan, dalam banyaknya perintah, doa dan pempanan yang terus diberikan yang naik kepada. Pilih semua itu dan berkati semuanya. Lebih khusus ya Allah, untuk kekasih-kasih kami yang sakit yang ada di jemaat Kemis Zaitun, pemulihan sempurna bagi Bapak kekasih Justin Gagana setelah melewati operasi. Penatua Isabella Tumondok sayang, Ibu Rahasia Bawondes dalam kelemahan kondisinya, Bapak Leo dan Ibu Lim Peter dalam pemulihan kesehatan. Engkau kiranya ya Allah menilik dan mengasihi mereka. Demikian untuk Ibu kekasih Angku Mona, Engkau juga memulihkan kesehatan hamba Bapa, sehingga mereka menikmati sekali lagi kehidupan dalam keberadaan tubuh jasmani yang sehat, kuat yang diberkati oleh Tuhan. Semua orang menolong dan membantu orang-orang sakit, melayani orang sakit, berkat-Mu pun hadir di sana. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan pelayanan gereja Tuhan, Gereja Masehi Injilisan Talaut tingkat sinode, resort dalamnya ada resort impar dengan 17 jemaat, khususnya jemaat Gemis Zaitun. Tuhan kiranya tetap memberkati berbagai upaya kerja pelayanan yang terus dilakukan. Tuhan, pelayanan untuk minggu-minggu seperti yang kami lakukan hari ini, Engkau mendidik kami semua yang hadir, kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berkat-Mu pun menaungi kami dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan dan pelayanan. Seluruh BPMJ, ketua jemaat, seluruh majelis jemaat pribadi dan keluarga mereka Tuhan berkati. Kostor sopir sekalipun Tuhan berkat-Mu pun melimpah dalam kehidupan mereka. Pun simpatisan yang dalam kesetiaan mereka juga mengikuti ibadah
bersama jemaat Gemis Zaitun. Terima kasih ya Allah. Anak-anak kami dengan pendidikan mereka yang saat ini juga masih dilakukan secara virtual, Tuhan, kepandaian, tanggung jawab biarlah menjadi bagian yang indah dari sebuah perjuangan perjalanan pendidikan dari tingkat mereka masing-masing, mulai dari PAUD sampai universitas. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan membukakan pintu berkat itu. Kasih-kasih kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu berkat itu. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan beri kesehatan, beri semangat, beri kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dalam tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga mereka melihat pekerjaan adalah berkat yang Allah karuniakan. Terima kasih ya Allah pun untuk berbagai sukacita dan kebahagiaan yang dinikmati Tuhan, karena kasih-kasih kami yang berhari ulang tahun. Engkau kiranya ya Allah menguduskan, menyempurnakan sukacita mereka. Bapak Alfa Tumondo, adik Naila, Alicia, Yakobus, saudara Jeremy Tombio, saudara Rio Lolong, adik Daniela Menumpil, Ibu Elvira Nainggolan, Bapak Sami Saraya, Ibu Terma Makagiansar, Ibu Seli Korputi, saudara Arno Lolong, Ibu Beatrice Daromes, Bapak Nelson Setian, saudari Karol Bilona Sayang, Ibu Maria Sasela. Sukacita dan bahagia kiranya menjadi milik mereka. Tuhan memberkati mereka dalam berbagai harapan-harapan indah yang ditaruhkan kepada keluarga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka sekalipun. Tuhan biarlah ada dalam pemberkatan Tuhan. Demikian dalam pinta ini Tuhan, kami sertakan akan kehidupan anggota keluarga jemaat Zaitun, keluarga Menopo Manuahe, Ibu Salma Manuahe, keluarga Monoso Ishak, keluarga Tulius Sayang, keluarga Tulius Yanturi, keluarga Tulius Sibi. Kiranya ya Allah, Engkau memberkati mereka secara sempurna, pribadi dan keluarga, usaha pekerjaan dan pelayanan mereka. Dan kami juga Tuhan sertakan dalam pinta ini akan duka cita yang baru saja dialami oleh keluarga Kansil Lahingko ketika Engkau memanggil pulang orang tua Ibu kekasih, Oma kekasih Kansil Lahingko ke pangkuanmu yang penuh kasih. Semua keluarga yang ditinggalkan biarlah ada dalam penggembalaan Tuhan, penghiburan sejati, sukacita surgawi biarlah menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kehidupan semua mereka yang kami kasih, yang dekat ataupun jauh, di darat, di laut sekalipun, kami taruhkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan. Pinta khusus ya Allah untuk berbagai upaya kerja tanggung jawab akan status tanah dan gedung gereja yang ada di Keramat Teraya ini. Tuhan, kami percaya hanya kuasa yang dapat melakukan sehingga gedung gereja ini akan tetap ada dan akan tetap bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan, akan tetap bermanfaat untuk semua anak-anakmu yang keluar masuk dalam gedung gereja ini, memuliakan Engkau dan tetap diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua. Jauh dari sempurna doa ini Tuhan, tapi seluruh keberadaan kehidupan kami bawa seutuhnya kepada-Mu. Di dalam doa sempurna ini ya Allah, kami sampaikan doa dan syukur kami kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan pujian solo yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Yvonne Kawenian Melodika. Disilakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 20 September 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Iriani Nisa Awai MTH yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Pertama, ibadah Minggu 27 September 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Ibu Pendeta Stefani Manu Begunena STH. Kedua, kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 21 September 2020 dan Jumat 25 September 2020 pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 13 September 2020 nama Yohana Analis Lahingko atau biasa kita panggil Omalis Kansel Lahingko dalam usia 89 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 di TPU Pondok Kelapa. Majelis beserta seluruh jemaat turut dalam gumul dan harap kiranya Tuhan Yesus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah di siang hari ini sambil jemaat pulang berdiri sambil menyanyikan lagu PKJ 184 ayat yang pertama. Di atas segala nama
Sila jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah dan terimalah serta bawalah berkat Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Silakan duduk, kita bisa terus sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undang kembali berdiri sambil mengiringi kaki turun dari mimbar untuk kagumkan hidup pujian PKJ 184 ayat yang kedua. Ibadah kita telah selesai dan Tuhan memberkati.